Pinjam dulu bentar yuk. Mandiri, supel, dan percaya diri. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak hanya bahwa nanti anak lahir gitu kan, terus kemudian tidak ada potensi yang bisa dikembangkan lagi. Ya. Nah, kita bagi bahwa kebutuhan nutrisi makro ibu hamil ini sebentar. Kebutuhan nutrisi makro ibu hamil ini terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Ya, mohon maaf. Ada konsulan pasien. Kemudian kita lihat bahwa kebutuhan nutrisi makro ibu hamil ini untuk protein sendiri dari wanita normal yang usia produktif ini yang tidak hamil ya tentunya ini naik dari 56 sampai 57 gram per harinya naik menjadi 76 sampai 77 gram per hari. Kemudian karbohidrat yang dari kebutuhan wanita yang tidak hamil ini dari 309 sampai 323 gram per hari naik menjadi 334 sampai 363 gram per harinya. Nah, lemak itu juga ada kenaikannya, di mana kenaikannya antara 60 sampai 75 gram per harinya pada wanita yang tidak hamil menjadi 66 sampai 85 gram per harinya. Kemudian jangan lupa bahwa selain nutrisi makro, ada juga nutrisi mikro, di mana ada berbagai macam kebutuhan nutrisi mikro. Yang pertama asam folat, ya ini yang sudah sering sahabat Hermina dengarkan, bahwa kebutuhan asam folat pada wanita hamil ini naik dari 400 mikrogram menjadi 600 mikrogram. Kemudian zat besi, vitamin B1, B2, B12, kalsium, vitamin D, juga vitamin C. Nah, kita lihat bahwa kebutuhan zat besi ini meningkat mulai dari 26 mg menjadi 37 mg. Jadi naik kurang lebihnya 35%. Di mana zat besi ini penting untuk mencegah anemia pada ibu hamil. Kemudian kebutuhan asam folat ini juga meningkat dari yang tadi 400 mikrogram menjadi 600 mikrogram. Di mana asam folat bersama zat besi juga penting mencegah anemia pada ibu hamil dan mencegah kecacatan pada bayi baru lahir. Ya, seperti yang kita tahu, kadang-kadang kita pernah dengar bayi dengan tanpa tempurung kepala atau ada di bagian tulang belakangnya yang terbuka. Nah, itu oleh karena kekurangan asam folat. Ternyata 50% atau 1 dari 2 ibu hamil ini mengalami anemia dan kekurangan zat gizi di Indonesia. Ya, ini harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Di mana anemia pada ibu hamil ini disebabkan oleh kekurangan nutrisi, terutama makanan yang mengandung zat besi dan asam folat selama kehamilan. Nah, anemia pada ibu hamil itu bila kadar Hb-nya itu di trimester 1 itu kurang dari 11 mg per desiliter. Sedangkan di trimester kedua dan ketiga itu kurang dari 10,5 mg per desiliter. Ya tentunya kalau nanti para bunda semua kalau melihat hasil laboratoriumnya memang agak sedikit berbeda ya, karena memang di laboratorium itu yang dipakai patokan adalah kadar Hb pada wanita yang tidak hamil. Jadi kadang-kadang lebih tinggi, bisa 12,5 gitu kan ya. Nah, kemudian nah, apa efek anemia pada ibu hamil? Nah, efek anemia pada ibu hamil ini bisa berbagai macam, keguguran, kemudian prematuritas,
kemudian adanya gagal jantung, ya kelainan pada jantung, kemudian ada perdarahan, ada kelainan pada plasenta, kemudian juga berat badan lahir rendah, dan yang paling tidak diharapkan adalah kematian janin di dalam kandungan. Nah, masalah juga yang kita hadapi selain anemia adalah kurang energi kronis pada wanita hamil, atau kita singkatnya KEK gitu kan ya. Seringkali kalau ibu-ibu yang sudah ke puskesmas sudah familiar dengan istilah ini. Ini adalah masalah kurang gizi pada ibu hamil yang disebabkan oleh kekurangan energi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, ibu-ibu hamil kalau di puskesmas itu kan juga diukur ya lilanya, lingkar lengan atasnya. Nah, bila lila ini kurang dari 23,5 cm, ini berisiko terjadinya kurang energi kronis atau KEK. Proporsi kurang energi kronis pada perempuan menurut riset kesehatan nasional tahun 2018, ini pada ibu hamil ini kurang lebihnya 17,3%, jadi cukup tinggi. Sedangkan pada perempuan usia subur yang tidak hamil ini mencapai 14,5%. Ini juga masalah yang harus kita tangani. Nah, dampaknya apa pada ibu hamil kalau mengalami KEK? Maka akan menyebabkan anemia dan semua akibatnya tadi ya, sama berat badan lahir bayinya juga bisa rendah, daya tahan tubuhnya menurun, bayi atau anak nanti mengalami gangguan tumbuh kembang, kemudian terjadinya perdarahan, keguguran, persalinan yang sulit atau tidak maju, kemudian persalinan prematur. Nah, ini kembali lagi bahwa ada panduan nutrisi lengkap untuk ibu hamil dan menyusui, di mana zat gizinya terbagi menjadi zat gizi makro dan zat gizi mikro, gitu kan. Nah, untuk apabila terjadi kekurangan zat gizi makro, diantaranya kekurangan karbohidrat, maka berat badan bisa turun. Kemudian rentan terkena flu atau ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, kemudian badannya menjadi lemas, kemudian resiko untuk kurang energi kronis. Kemudian bila kita kekurangan protein, maka daya tahan tubuh akan menurun, kemudian gangguan pertumbuhan sel atau jaringan. Kemudian apabila kita kekurangan lemak, maka kita mudah mengalami depresi. Kemudian kekurangan berbagai vitamin larut lemak, ya vitamin A, D, E, K, ya kemudian adanya perkembangan otak janin dan anak yang kurang optimal seperti itu. Nah, apabila untuk nutrisi mikro pada zat besi bila akan kekurangan tadi akan menyebabkan anemia, gangguan tumbuh kembang janin, dan berat badan lahir rendah. Asam folat akan menyebabkan anemia, adanya cacat tabung saraf atau spina bifida kita istilahnya, kemudian juga imunitasnya rendah. Kalsium dan vitamin D ini sangat berperan terhadap pertumbuhan tulang dan gigi, sehingga kalau kekurangan ini akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tulang dan gigi tersebut. Nah, ini salah satu suplemen tambahan. Kalau misalkan ada ibu-ibu hamil yang bertanya, wajib nggak sih minum susu hamil gitu kan? Tidak wajib, hanya saja kita menganjurkan apabila nutrisinya belum tercukupi. Jadi perannya adalah membantu mencukupi asupan nutrisi makro dan mikro, khususnya formula yang tinggi kandungan zat besi dan asam folat. Kemudian melengkapi konsumsi makanan bergizi dan seimbang agar ibu tetap sehat dan gizi ibu menjadi optimal. Nah, selain nutrisi, jangan lupa bahwa ada cara lain untuk tetap bugar selama kehamilan. Yang pertama tadi ya, makan makanan yang bergizi, kemudian konsumsi vitamin dan suplemen, kemudian manajemen stresnya, istirahat yang cukup 6-8 jam sehari, kemudian olahraga. Nah, apa keuntungan berolahraga selama kehamilan? Tentunya akan menghindari resiko bayi terlalu besar, kemudian mencegah terjadinya diabetes, memperbaiki postur tubuh, memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan energi, tidur menjadi lebih nyenyak, dan mempersingkat waktu persalinan. Kita lihat di sini bahwa ada beberapa olahraga yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Contohnya, yang dianjurkan adalah berenang.
Ya, mungkin saja pada saat kondisi pandemi seperti ini memang agak sulit ya nyari kolam renang umum ya karena terlalu banyak orang, kemudian berjalan, kemudian yoga, kemudian pilates, kemudian senam hamil tentunya yoga dan pilates di sini termasuk juga senam hamilnya. Nah, apa saja aktivitas yang tidak dianjurkan atau sebaiknya dihindari? Bermain ski gitu kan. Untungnya di kita memang tidak ada salju ya, jadinya ski ini hal yang tidak mungkin dilakukan di negara kita. Kemudian berkuda, kemudian olahraga yang membutuhkan body contact, gitu kan, misalkan kayak Muay Thai, kickboxing, kemudian sit up, ya tentunya karena ini kita tahu bahwa sit up ini menekan perut, kemudian menyelam atau scuba diving, kemudian aktivitas yang membutuhkan gerakan melompat. Guideline-nya bagaimana sih guiding-nya? Jadi safe exercise during pregnancy itu bagaimana? Yang pertamanya jelas, rutinlah periksa ke dokternya. Kemudian perhatian pada saat melakukan aktivitas, kemudian pemanasan, memakai baju yang nyaman, menghindari olahraga yang berbahaya, kemudian memilih aktivitas yang tidak memerlukan keseimbangan itu ya, karena memang kita tahu bahwa ibu hamil ini ya tentunya akan susah menjaga keseimbangan. Ya, tetap memperhatikan gejala-gejala yang terasa oleh tubuh, misalkan gejala tidak nyaman, terus kemudian istilahnya tidak berdiri terlalu lama, kemudian paling tidak aktif selama 30 menit sehari, kemudian jangan sampai kelelahan. Jangan lupa juga mengukur heart rate-nya, ya, detak jantungnya pada saat beraktivitas. Nah, apabila terjadi gejala-gejala berikut, maka hentikanlah untuk beraktivitas atau berolahraga. Bila kelelahan, lemas, mual, pandangan berkunang-kunang, kemudian nyeri pada seluruh tubuh, tidak nafsu makan, kemudian ada gangguan tidur, dan mudah sakit. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan ke diskusi ya, Mbak Nita. Terima kasih atas perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bima untuk penyampaian materinya seputar untuk nutrisi pada waktu kehamilan. Monggo para sahabat Hermina, para bunda, ibu hamil, atau mungkin yang mempersiapkan kehamilan, bisa sharing di sini dengan Dr. Bima. Bila ada pertanyaan, akan ada 5 penanya terbaik nanti akan mendapatkan giveaway ya dari Rumah Sakit Hermina. Monggo ditunggu untuk pertanyaannya. Ini ada satu dokter pertanyaan yang muncul dari Bunda Septia Wulandari. Dokter, apakah keseringan minum teh bisa mengakibatkan pengapuran plasenta sehingga kehamilan harus segera diakhiri? Monggo, Dokter Bima. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Septia. Jadi ada dua hal ya. Tidak, jadi pengapuran plasenta itu sebenarnya adalah suatu kematangan dari plasenta. Ya, jadi istilahnya pengapuran plasenta itu sesuatu hal yang fisiologis ya kita bilangnya ya. Artinya memang itu hal yang wajar. Itu tidak diakibatkan oleh makanan dan lain sebagainya ya. Jadi teh itu tidak mengakibatkan pengapuran plasenta. Usia kehamilan memang yang mengakibatkan pengapuran plasenta. Kehamilan harus selalu diakhiri, tidak selalu. Jadi kalau memang usia kehamilannya sudah cukup matang, maka awasilah gerakan janinnya, sehingga kalaupun nanti terjadi pengapuran plasenta, maka bayinya juga akan tetap baik-baik saja. Nah, sekali lagi juga pengapuran plasenta bukan suatu indikasi untuk dilakukan sesar, gitu kan ya. Ya karena kenapa? Ya, karena memang pengapuran plasenta itu sesuatu yang fisiologis memang. Seperti itu, Bu Septia. Baik dokter, terima kasih. Mungkin Bunda Septia udah ini ya jelas ya untuk dari jawaban dari Dokter Bima.
Selanjutnya dok, pertanyaan kedua dari Bunda Sebi Imani. Assalamualaikum dokter, saya mau tanya, saya ini hamil 5 bulan tapi sering kram. Itu apa karena aktivitas? Aktivitas berat ya. Ya, Iya. oke. Kalau hamil 5 bulan, kramnya sebenarnya harus diidentifikasi dulu. Kram bagaimana yang dirasakan sebenarnya. Kalau kramnya di mana juga ya, soalnya tidak dituliskan di kram di perut atau kram di kaki gitu kan, belum bertanya secara jelas. Kalau misalkan kram yang dimaksud adalah kram di perut, berarti kan memang harus berhati-hati memang. Artinya kalau misalkan terjadi, oke, dijawab sudah kram di perut, oke. Kemudian kalau terjadinya kram di perut, usahakan untuk istirahat dulu, gitu kan. Nah, aktivitas berat, aktivitas bagaimana yang dilakukan, gitu kan? Karena aktivitas kan ibunya sendiri yang tahu. Jadi prinsipnya kalau sekarang hamil 5 bulan, masuk trimester kedua, itu tantangannya adalah bagaimana Anda bisa berhenti untuk aktivitas ketika Anda merasakan keluhan, gitu, ya. Nah, terus kemudian kalau Nah, kalau kemudian yang dimaksud aktivitas berat itu misalkan naik turun tangga terus selama 3 jam berturut-turut, nah itu memang aktivitas berat atau memang olahraga yang berat gitu ya. Ya itu memang harus dikurangi aktivitasnya gitu. Ya. Nah, hati-hati juga kalau kram pada perut, perhatikan juga ada nggak tanda-tanda infeksi saluran kencing. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi Mbak Nita? Terima kasih Dr. Bima untuk jawabannya. Dilanjut lagi untuk pertanyaan ketiga dari Bunda Eksanti. Selamat sore dok. Dok mau tanya, saya sedang hamil 25 minggu. Mulai minggu kemarin saya sering merasakan sakit di tangan seperti nyeri dan pegal-pegal. Padahal sudah sering berjalan dok, bagaimana tips biar mengurangi rasa sakit di tangan dok? Oke, baik. Ini yang kita sebut adalah carpal tunnel syndrome atau trigger finger istilahnya. Itu memang terjadi wajar pada kehamilan, mulai yang kehamilan besar ya 25 minggu ke atas. Karena jaringan mulai membesar, jaringan-jaringan tangan gitu ya, jaringan lemak gitu kan, terus tapi syarafnya tidak ikut membesar, jadi syarafnya tertekan oleh jaringan-jaringan itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau Ibu Eksanti ini sering sekali memegang gadget, apalagi gadget yang berat-berat, maka tolong dikurangin gitu kan ya. Mulailah aktivitas untuk melatih tangan, menggenggam, terus kemudian ada kok bola yang di toko-toko fitness gitu, beli bola yang untuk latihan tangan gitu ya, kemudian tangannya menggenggam gini kan. Nah, itu bisa untuk melatih. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang tidak berkurang dengan latihan, maka ibu bisa menghubungi bagian fisioterapi untuk nanti dilakukan terapi di sana. Iya, ini memang hal yang wajar kalau terus kemudian nanti ibu hamil mengeluhkan gejala seperti ini, kemudian nanti diberikan tindakan oleh bagian fisioterapi. Demikian, Mbak Nita. Baik dokter. Sebenarnya kram itu wajar, tapi kalau memang berlebihan harus untuk konsul Ditangani ya. fisioterapi nih dok. Ya. Baik dokter, dilanjutkan untuk pernyataan keempat dari Bunda Niken. Dok, saya mau tanya, saya masih mual dan muntah setiap makan buah dan sayur. Apakah dengan susu hamil kebutuhan nutrisinya tercukupi? Apakah harus ditambah suplemen atau vitamin kehamilan trimester pertama dok saat ini? Monggo dokter. Ya, oke. Trimester 1. Trimester 1 itu dalam masa-masa adaptasi ya. Artinya masa-masa adaptasi ketika hormon beta HCG atau hormon kehamilan itu mulai naik gitu kan ya. Ya, itu bisa menyebabkan mual, muntah gitu kan. Mood swing gitu kan. Nah, sekarang kalau setiap makan buah dan sayur. Nah, cobalah eksplorasi dulu Ibu Niken apa saja yang diinginkan, karena prinsipnya tidak ada pantangan untuk ibu hamil itu makan apa saja ya, kecuali kalau memang alergi gitu kan ya. Nah, kemudian kalau yang diinginkan itu makanlah dalam porsi kecil tapi sering. Nah, kemudian kalau
susu hamil itu menggantikan buah dan sayur, tentunya tidak. Ya, susu hamil itu hanya berperan sebagai suplementasi saja atau ya sama seperti vitamin, jadi dia hanya tambahan saja. Jadi utamanya ya memang nutrisi dari makanan itu sendiri. Ya, jadi kalau trimester 1 cobalah nanti eksplorasi dulu ya, makanan apa yang diinginkan. Nah, makanan apa yang diinginkan, terus kemudian tapi porsinya kecil dan sering gitu. Baik, Dok. Untuk Ya. tipsnya berarti kalau pada trimester pertama dengan konsumsi porsi sedikit tapi sering ya, Dok? Ya. Ya. Terima kasih. Untuk lanjut, Dokter, untuk pertanyaan berikutnya dari Bunda Ripka. Dok, kalau hamil trimester ketiga, apakah perlu cek darah lagi? Kalau sudah pernah cek darah, wajib di trimester pertama. Kalau perlu, cek darah apa yang wajib untuk kehamilan trimester ketiga? Suplemen apa yang penting? Apakah beda dengan trimester pertama dan kedua? Enggak, Dokter, silahkan. Kalau untuk trimester ketiga memang nanti akan dilakukan pemeriksaan laboratorium ulang ya. Tentunya yang sering naik turun tentunya adalah HB ya, hemoglobin itu ya, kaitannya dengan anemia itu tadi. Jadi yang sudah dicek di trimester 1 tentunya akan diulang di trimester kedua. Nah, kemudian yang wajibnya itu cek darah rutin itu termasuk HB, terus kemudian gula darah. Nah, kemudian jangan lupa kalau di trimester kedua mestinya ada cek ferritin ya, mestinya ya kadar zat besi itu juga penting sebenarnya. Nah, kemudian untuk hamil trimester ketiga, suplemen apa saja yang penting? Sebenarnya tidak banyak yang berubah sih ya dibandingkan trimester kedua dan trimester 1. Gitu kan. Penambahannya biasanya dengan asam-asam amino, DHA, EPA, AA gitu kan. Kadang-kadang ada yang mendapatkan suplemen seperti itu. Tapi pun kalau yang tidak mendapatkan suplementasi itu bisa saja didapatkan dari makanan. Contoh kalau misalkan yang kaya akan DHA, omega 3, AA, EPA itu salmon gitu kan ya, ya ikan laut gitu kan. Itu cukup tinggi kadarnya. Jadi Ibu tidak usah khawatir kalau memang kesulitan untuk mendapatkan suplemen, itu utamanya adalah makanan dulu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi di materi tadi bahwa utamanya adalah dari makanan, bukan dari susu atau suplementasi. Begitu. Ya. Baik, Dokter. Terima kasih. Mudah-mudahan Bunda Rifka puas dengan jawaban Dokter Bima. Dilanjutkan lagi untuk pertanyaan berikutnya dari Bunda Twinika Sativa. Selamat sore, Dokter. Jika ibu hamil dengan tensi normal rendah, bagaimana? Misalnya 90/60 atau 110/90, apakah normal? Atau harus makan makanan yang menaikkan tensi seperti daging kambing? Nah, pernah telat makan langsung pusing sekali, apakah berdampak kepada janin? Silahkan, Ya, Dokter. baik. Dok. Baik. Ya. Kalau tensinya rendah itu sebaiknya juga dikonfirmasi juga dengan hasil laboratoriumnya juga ya. Artinya kalau memang hasil laboratoriumnya normal, HB-nya tidak rendah, kadar ferritinnya normal, itu sebenarnya ini hanya variasi normal saja sih. Kalau tensinya bervariasi, tensi itu kan memang bervariasi ya. 110 sampai 90, terus kemudian diastoliknya yang bagian bawahnya 90 sampai 60 itu sebenarnya masih dalam batas normal. Tidak harus makan makanan daging kambing menaikkan tensi, mitos sekali ya, nggak ada. Nggak ada. Kasihan kambingnya kalau terus kemudian dituduh sebagai meningkatkan tensi gitu ya. Nah, kemudian pernah telat makan langsung pusing sekali. Nah, kaitannya sebenarnya asam lambungnya yang naik gitu kan. Apakah berdampak pada janin? Tentunya tidak kalau pada saat itu. Tentunya kalau ini istilahnya kalau terus-menerus ya. Nah, kalau terus-menerus baru kaitannya dengan kaitannya dengan itu tadi gitu ya. Baik. Absen ya, Pak. Terima kasih, Dokter Bima. Untuk Ya. dilanjutkan lagi, lumayan nih, Dok, ada beberapa pertanyaan lagi
Dari Bunda Rizky Nima. Selamat sore dok, saat ini usia kehamilan saya memasuki 7 bulan dan pada kehamilan ini pengennya makan makanan yang rada pedas. Tetapi kadang saya mengalami rasa panas di tenggorokan atau seperti bersendawa. Bagaimana dok dengan kondisi seperti ini? Saran dari dokter bagaimana? Terima kasih dokter. Dijawab sendiri ya. Sebenarnya sudah dijawab sendiri penyebabnya kenapa, kemudian solusinya bagaimana gitu kan ya. Ya kadang-kadang kalau ada rasa panas di tenggorokan atau kita bilangnya mulai dari nyeri dari ulu hati gitu kemudian naik ke tenggorokan, biasanya itu yang kita bilangnya heartburn ya. Di 7 bulan itu sangat wajar terjadi. Kenapa? Karena bayi berada paling tinggi. Jadi membuat ruang di rongga dada itu lebih sempit, makin sempit. Jadi susah, atau kalau orang Jawa bilangnya ampek gitu ya, lebih ke arah tertekan gitu. Nah, ini yang bisa saya sarankan adalah ibu kembali makan dalam porsi kecil, tapi sering. Jadi kembali kayak trimester 1 dulu. Ya, makanan sih bebas sih ya, silakan. Kalau mau makan pedas silakan. Yang penting jangan sampai diare, cuma itu aja sih. Jadi kalau mau makanan ya itu tadi dari awal trimester 1 sampai trimester ketiga tidak ada pantangan makan. Cuma sebaiknya memang porsinya kecil tapi sering. Gitu. Ya. Baik dokter, jadi ini ya harus bisa ini kalau emang kira-kira nggak nyaman, mengganggu, perlu dihindari ya dok. Ya. Dilanjutkan lagi dokter, pertanyaan dari Bunda Maratul Azizah. Izin bertanya dokter, jika ada pasien mengalami perdarahan pervaginam dengan usia kehamilan 32 minggu, apakah dipertahankan atau bagaimana dokter? Silahkan dokter Bima. Ya, pertanyaan yang harusnya dilanjutkan dengan pemeriksaan di ruang periksa ini mestinya, karena memang kalau perdarahan dari jalan lahir dengan usia kehamilan 32 minggu sebabnya banyak. Gitu. Ya, apakah plasentanya di bawah, plasentanya lepas, kemudian memang ada kontraksi yang berlebihan, ya, ada tanda-tanda persalinan prematur. Nah, kalau pertanyaannya apakah dipertahankan, kita lihat konteksnya dulu, gitu kan ya. Kita lihat konteksnya dulu nih. Nah, perdarahannya disebabkan oleh apa dulu? Jadi tentunya saya tidak bisa menjawab dengan hanya chatting saja kalau seperti ini, karena kasusnya kompleks ya, perdarahan vagina, perdarahan pada jalan lahir, usia kehamilannya masih prematur, ya tentunya harus kita lihat kenapa. Adakah hipertensi, adakah preeklamsia, nah seperti itu. Ya, Ibu, jadi kalau mungkin itu yang ditanyakan, ya tentunya dilanjutkan di ruang pemeriksaan mestinya. Kalau bisa dipertahankan, ya dipertahankan, gitu kan, seperti itu. Ya, baik dokter, terima kasih. Jadi kalau para bunda ada yang ada keluhan keluar darah, mungkin segera ya tadi bisa harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Monggo ditunggu dokter Bima, ada jadwal di setiap Senin, Rabu dan Jumat di Poleskutip di jam 16 ya. Monggo silahkan kalau memang ada yang mau konsul. Jadi untuk tidak bisa yang harus dilahirkan atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan lagi nih dok, masih ada beberapa pertanyaan nih, banyak nih dok. Dari Bunda Septia Wulandari. Dok, pemeriksaan lab di trimester ketiga dilakukan di minggu keberapa ya dok? Apakah tensi yang cenderung tinggi 128/79 berpengaruh pada tumbuh kembang janin? Silahkan dokter Bima. Kalau di pemeriksaan lab di trimester ketiga itu antara minggu ke-35 dan 36 itu kalau yang sebelum persalinan ya. Ya tentunya nanti sebelum persalinan pun akan diulang lagi sebenarnya untuk menentukan kadar HB-nya, misalkan yang kita lihat dulu kadar HB-nya, adakah anemia pada saat pemeriksaan persalinan itu, gitu kan. Kalau kemudian tensinya 128/79 ya. Sebenarnya kalau masih di tensi 128/79 masih dalam batas normal, jadi bukan yang tinggi ya. Kalau tinggi kita lakukan tindakan atau lakukan
pengobatan itu kalau tensi sudah di atas 130/90. Gitu. Jadi 130 itu sekarang sudah masuk kriteria hipertensi. Jadi hati-hati. Gitu. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bunda Septia bisa puas dengan jawaban dokter Bima. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya dari Bunda Rani Hapsari. Izin bertanya dokter, vitamin atau nutrisi apa yang harus dikonsumsi di trimester 1 dengan usia kehamilan 5 mingguan? Namun di tahun 2018 dan 2019 saya mengalami keguguran di usia 9 minggu dengan riwayat janin tidak ada perkembangan. Ya, Silahkan Dr. Bima. Kalau untuk vitamin atau nutrisi di trimester 1 untuk riwayat seperti ini sebenarnya sama ya, artinya dengan hamil yang lainnya. Tapi tentunya dengan riwayat yang keguguran 2 kali, ini harus kita lihat dulu. Kegugurannya kemarin kenapa? Gitu. Jadi terus kemudian bukan masalah vitamin atau nutrisinya, tapi pemeriksaannya sebenarnya. Ya, kemarin penyebabnya kenapa gitu, terus kemudian tahun 2018 dan 2019 kemarin penyebabnya kenapa, kemudian pada saat ini kondisi kehamilannya bagaimana. Nah, perlukah nanti diperlukan terapi khusus? Nah, seperti itu. Jadi mohon kalau untuk Bu Rani, saya harapkan untuk memeriksakan ya untuk kehamilannya ya, karena memang seperti ini kita tidak bisa memberikan hanya sekedar oke, vitamin ya udah kita berikan aja gitu kan tanpa pemeriksaan, tapi justru pemeriksaannya yang harus kita tekankan, kita cari dulu penyebabnya supaya nanti tidak terulang lagi tentunya di kehamilan ini gitu. Ya, terima kasih Dr. Bima untuk jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Septi. Selamat sore dokter, saya hamil 7 minggu. Apakah perlu cek TORCH ya dok? Pemeriksaan TORCH, toxo, rubella, CMV, dan herpes itu memang bukan suatu pemeriksaan yang wajib atau rutin dilakukan ya. Sebenarnya ini satu pemeriksaan ideal memang. Cuma permasalahannya kaitannya dengan biaya. Nah, kalau emang Ibu Septi berkenan untuk periksa, nggak masalah. Gitu. Jadi kalau masalahnya perlu atau tidaknya, ini kita lihat dulu. Dari kondisi kehamilannya, riwayatnya juga, riwayat kehamilan sebelumnya, faktor resikonya. Nah, kalau memang mendukung ke arah infeksi TORCH, ya tentunya akan dilakukan pemeriksaan seperti itu. Tapi kalau tidak, ya pemeriksaan ini hanya pemeriksaan tambahan saja, jadi bukan yang pemeriksaan wajib gitu ya. Kalau untuk pemeriksaan TORCH itu, demikian. Terima kasih Dr. Bima. Untuk selanjutnya, ini sepertinya, masih ada lagi dok. Kirain pertanyaan terakhir. Dari Bunda Sebi, maaf ya, dokter, ya. Saya tanya lagi, saya biasanya tensi rendah, tapi saat melahirkan anak pertama di tengah-tengah saat saya melahirkan terkena eklamsi, tensi 199. Apakah itu juga akan terjadi lagi di kehamilan saya yang kedua ini, dokter? Silakan, dokter. Ya, itu namanya preeklamsi ya, artinya preeklamsi dan eklamsi sudah terjadi ya, tensi tiba-tiba naik drastis, tensinya sampai 199, berarti sampai 200. Kalau berisiko terhadap kehamilan kedua, ya berisiko loh ya, tapi belum tentu terjadi. Itulah kenapa pemeriksaan pada kehamilan yang kedua itu harusnya lebih intensif lagi gitu kan untuk diperiksa. Apakah ada risiko terjadinya eklamsi, preeklamsia dan eklamsia tentunya. Itu bisa diperiksakan kok sebelum nanti terjadinya. Jadi sudah bisa diprediksikan. Ya, terus kemudian apalagi ini ada sambungan ya, risiko riwayat sesar ya. Nah, itu juga mestinya harus diperiksakan. Jadi pertanyaannya sulit-sulit ini kalau dijawab lewat kalimat, soalnya lewat pemeriksaan semua ini jadinya ini. Iya benar ya dok ya. Iya makanya. Oke, baik. Ya itu nanti dok bisa dijawab di sini dulu. Nanti kalau harus ada pemeriksaan lanjutan nanti bisa ketemu dengan dokter Bima.
di Poliklinik Eksekutif ya Dok ya, di Senin, Rabu, Ya. dan Jumat. Monggo silahkan ada yang kalau mau berkenan untuk konsultasi dengan Dokter Bima lebih lanjut. Dokter, ternyata ada lagi tambahan nih Dok untuk pertanyaannya Terakhir dari berarti ya. Bunda Septia Wulandari kayaknya Ya. apa namanya tadi sudah bertanya nih, kayaknya bertanya lagi. Dok, maaf saya di luar tema. Apakah riwayat kehamilan dengan bayi cacat lahir atau hygroma coli perlu cek NIPT? Sedangkan waktu screening feto tidak ditemukan tanda hygroma coli-nya. Silahkan dokter. Hygroma coli itu bukan satu tanda tunggal ya. Hygroma coli itu akan diikuti oleh tanda-tanda lainnya gitu kan. Nah, dengan bayi cacat lahir sebenarnya cacatnya apa saja, sindromnya apa saja. Sindrom itu kumpulan gejalanya apa saja. Sedangkan kalau untuk cek NIPT gitu kan, non-invasive prenatal test, itu satu pemeriksaan kalau memang berisiko gitu kan, di mana NIPT itu ya kita akan melihat adanya kelainan kromosom ya, bisa dilakukan atau boleh dilakukan dengan kombinasi dengan USG gitu kan. Nah, sedangkan pertanyaan yang kedua, kalau waktu screening feto tidak ditemukan hygroma coli, nah tentunya saya tidak bisa menjawab karena memang saya tidak berada di tempat kan waktu itu kan. Nah, artinya sekali lagi NIPT itu juga memang bukan segalanya. Karena memang ada kelainan-kelainan yang bukan oleh karena kelainan kromosom yang tentunya kalau diperiksakan NIPT-nya itu tentunya normal. Gitu. Contoh yang kaitannya dengan masalah nutrisi tadi, ya bayi tanpa tempurung kepala atau kita sebutnya adalah anencefali, kalau diperiksakan NIPT-nya normal. Iya, karena memang kromosomnya dia normal. Tapi secara USG terlihat gitu kan kalau untuk anencefali. Contohnya seperti itu. Spina bifida, kelainan cacat tabung saraf itu juga terlihat. Nah, demikian. Ya, begitu Mbak Nita. Baik dokter, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Nanti bagi para bunda dan sahabat Hermina, kalau bila ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan di chat yang di grup ya. Nanti biar kami sampaikan ke Dokter Bima, nanti biar disampaikan jawabannya seperti apa. Kalau mungkin di saat ini belum ada pertanyaan. Dokter Bima, terima kasih. Nanti untuk selanjutnya, dokter, yang bagi para bunda yang sedang hamil yang akan melakukan ANC dengan Dokter Bima, nanti bisa ke Poliklinik Eksekutif. Kami ada Poliklinik Eksekutif melayani untuk Dokter Bima di Senin, Rabu, Jumat. Nanti untuk mendaftarannya bisa melalui website www.herminahospital.com. Atau mobil aplikasi bisa melalui call center 1.500-488 atau melalui Halodoc. Untuk selanjutnya, Dokter Bima ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup. Jadi kembali lagi saya mengingatkan bahwa kehamilan itu bukan sesuatu yang harus dicemaskan gitu kan ya. Jadi ketika ibu hamil itu cukuplah menjadi waspada. Jadi jangan menjadi paranoid. Karena kenapa? Kalau Anda paranoid, ibu-ibu paranoid, tentunya nutrisi tidak akan terpenuhi. Makan ini takut, baca ini takut, gitu kan ya. Kemudian beraktivitas takut, tidak. Tapi juga bukan semuanya permisif. Apa-apa boleh, gitu kan ya. Ya makan durian satu truk, gitu kan boleh, gitu kan. Nggak juga seperti itu, gitu kan permisif seperti itu. Aktivitas berkuda, gitu kan. Nah, tapi tentunya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ingat sekali lagi bahwa kehamilan itu kita adalah mengukir kehidupan baru, gitu ya. Jadi lebih dari sekedar hamil saja, perutnya besar saja, tapi kita mengukir kehidupan baru. Ya demikian Mbak Nita. Dokter, terima kasih untuk materinya, penyampaian materi pada sore hari ini. Insya Allah semoga bermanfaat untuk para bunda dan para sahabat Hermina yang sedang hamil atau mempersiapkan kehamilannya. Sebelumnya, untuk
Dokter, ini ada dari apa? Seperti di awal disampaikan akan ada giveaway untuk 5 pertanyaan terbaik, dokter. Ya. Yang mau pilih dari Dokter Bima atau bagaimana nih? Dari Mbak Nita saja. Dari saya. Oke, baiklah dokter. Untuk 5 pertanyaan yang mendapatkan giveaway, untuk yang pertama adalah Bunda Eksanti. Yang kedua, Bunda Rani Hapsari. Masih adakah untuk Bunda Eksanti dan Bunda Rani Hapsari? Boleh buka kameranya. Bunda Rani Hapsari. Bunda Eksanti. Masih, Kak. Terima kasih ya, Dok. Terima kasih untuk Rumah Sakit Hermina. Ya, selamat ya, Bun. Terima kasih Rumah Sakit Hermina. Ya, Bun, dengan senang hati. Selanjutnya dengan Bunda Niken. Bunda Niken, apakah masih bergabung? Masih. Ya, selamat Bunda dapat giveaway dari Rumah Sakit Hermina. Selanjutnya, Bunda yang terakhir, Bunda Maratul Azizah. Apakah masih bergabung? Masih ya Bunda Maratul. Selamat dapat giveaway dari Rumah Sakit Hermina. Nanti akan diinfo melalui chat yang di grup ya Bun. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk para Bunda yang sudah bergabung di acara ANC pada sore hari ini dengan Dr. Bima Suryantara. Nanti kalau para Bunda yang mau berkenan untuk konsultasi dengan Dr. Bima, seperti yang disampaikan tadi, ditunggu monggo di Poliklinik Eksekutif yang kami melayani di rawat jalannya ini ya, tanpa harus antri, bisa langsung masuk, langsung dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Selanjutnya cukup sekian dari kami. Bisa sampai ketemu lagi pada acara untuk kelas ANC berikutnya. Terima kasih Dr. Bima dan para Bunda sahabat Hermina semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.